Wahida Nursoba dari mahasiswa Universitas Mataram, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi mata kuliah ilmu kealamian dasar dan kami diberikan tugas untuk mereview sebuah jurnal dan kaitannya dengan ilmu kealamian dasar. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya menggunakan tampilan PowerPoint. Berikut adalah tampilan PowerPoint hasil review jurnal saya dan kaitannya dengan ilmu kealamian dasar. Jadi, ini adalah tampilan hasil review saya jurnal dan kaitannya dengan ilmu kealamian dasar. Di sini saya mengambil judul Pengelolaan Sumber Daya Air di Kabupaten Lombok Barat, sebuah potret implementasi kebijakan ekonomi hijau, masyarakat, dan budaya. Dan penulisnya adalah Sudiono. Tujuan penelitiannya yaitu memberi apresiasi atas kemampuan politik pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat atas kebijakan yang telah diambil. Selanjutnya, pilihan pendekatan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Kehutanan. Dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber daya air lintas wilayah, terdapat 5 model pengaturan pemanfaatan. Dan tampaknya pemerintah Kabupaten Lombok Barat lebih cocok dengan model yang kelima, yakni prinsip pengelolaan sumber daya air yang dianggap cukup progresif, menyerap aspirasi banyak pihak dan mampu menjaga kepentingan ekonomi, lingkungan hidup, hidrologi, menghindari konflik, dan memenuhi tuntutan rasa keadilan secara profesional. Selanjutnya yang kedua, problematika atau masalah. Di sini masalahnya adalah upaya pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya di Kabupaten Lombok Barat, dalam mengatasi krisis air yang antara lain disebabkan oleh kerusakan hutan di daerah hulu. Lalu, krisis ketersediaan air di Pulau Lombok adalah disebabkan oleh terjadinya ketimpangan antara jumlah air yang tersedia dengan kebutuhan air yang semakin meningkat. Defisit air makin diperburuk dengan semakin rusaknya hutan akibat aktivitas penebangan liar, alih fungsi, lahan konversi lahan hutan, maupun faktor lain yang telah menyebabkannya penurunan debit sungai dengan rata-rata 30%. Yang terdampak langsung terjadi defisit air sebesar 1.252,3 juta meter kubik. Selanjutnya, dampak krisis air. Ancaman kerusakan lingkungan tersebut kini telah menempatkan diri dalam bentuk meluasnya lahan krisis. Jika dilihat dari perkembangannya, di Indonesia dalam 5 tahun terakhir terjadi deforestasi rata-rata 1,2 sampai 1,5 hektar per tahun, sehingga menimbulkan lahan kritis baru sebesar 50-an juta hektar. Ini merupakan angka deforestasi terbesar di dunia. Sementara di Provinsi NTB atau Nusa Tenggara Barat saat ini masih memiliki lahan kritis seluas 20,9% dari luas daratan. Dari luas tersebut, seluas kawasan hutan 11,61% dan
13,4 di luar kawasan hutan. Dampak langsung dari kerusakan lingkungan yang sudah mulai dirasakan adalah adanya kecenderungan semakin berkurang dan menurunnya jumlah dan debit mata air. Menurut data Balai Hidrologi dan Bapedalada, Nusa Tenggara Barat, pada tahun 2006 sampai 2007, jumlah mata air di Pulau Lombok sebanyak 107 titik atau lokasi. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya 1985, maka telah terjadi penurunan sebesar 50% dari jumlah mata air sebelumnya. Demikian juga dengan penurunan debit air pada beberapa sejumlah mata air di daerah aliran sungai atau AS di Pulau Lombok yang secara umum terjadi penurunan sebesar 38%. Lalu di sini krisis ketersediaan air di Pulau Lombok ini disebabkan oleh terjadinya ketimpangan antara jumlah air yang tersedia dengan kebutuhan air yang semakin meningkat. Kemudian defisit air makin diperburuk dengan semakin rusaknya hutan akibat aktivitas penambangan liar, rusaknya alih fungsi lahan, konversi lahan hutan, maupun faktor yang telah menyebabkan penurunan debit sungai rata-rata 30% yang terdampak langsung terjadinya defisit air sebesar 1.252,3 juta meter kubik. Kemudian hasil penelitiannya, pengelolaan sumber daya air berbasis bertanggung jawab dan pembiayaan hulu hilir yang adil, keberhasilannya sangat ditentukan oleh koordinasi lembaga IMP. Koordinasi yang telah berjalan dengan baik selama ini ditopang oleh kepemimpinan Bupati Lombok Barat yang memiliki kemauan politik yang kuat sehingga mampu mengatasi kepentingan ego sektoral yang sering mengemuka. Kemudian solusinya yaitu untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah Kabupaten Lombok Barat telah mengeluarkan kebijakan pengelolaan sumber daya air atau lebih dikenal dengan kebijakan ekonomi hijau. Konsep dari kebijakan ekonomi hijau ini merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial, sambil pada saat semua mengurangi risiko kerusakan lingkungan. Dengan kata lain, ekonomi hijau merupakan sebuah paradigma baru pengelolaan sumber daya alam yang mengubah dari pendekatan sektoral ke pendekatan pengelolaan yang terintegrasi. Kemudian implementasinya program tersebut meliputi penghutanan kembali daerah tingkat air atau di DTA, penanaman mangrove, program desa mandiri energi, program sel biru, dan program pelayanan jasa lingkungan. Lalu dari jurnal atau review jurnal yang telah saya jelaskan tadi kaitannya dengan ilmu keilmuan dasar yaitu sumber daya alam Nusa Tenggara Barat. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan definisi dari sumber daya alam. Menurut Hunter dan kawan-kawan menyatakan bahwa sumber daya alam adalah semua yang berasal dari bumi, biosfer, dan atmosfer yang keberadaannya tergantung pada aktivitas manusia. Semua bagian lingkungan alam kita, misalnya biji-bijian, pepohonan, tanah, air, udara, matahari, adalah sumber daya alam. Dan sumber daya alam adalah rahmat karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara baik dan benar agar dapat memberikan manfaat kepada manusia secara maksimal dan lestari. Selanjutnya di sini jenis sumber daya alam. Jenis sumber daya alam dibedakan menjadi dua, yang dimana di sini berdasarkan sumbernya dan berdasarkan pembentukan. Kemudian berdasarkan sumbernya ini dibagi lagi menjadi dua bagian, yang dimana sumber daya alam biotik dan sumber daya alam abiotik. Kemudian berdasarkan pembentukannya dibagi lagi menjadi tiga macam, yang dimana
Yang pertama, sumber daya alam biotik, sumber daya fisik, dan sumber daya lingkungan. Kemudian, jenis berdasarkan sumbernya biotik dan abiotik. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian dari pengertian biotik. Biotik adalah suatu komponen lingkungan yang terdiri dari makhluk hidup ataupun organisme yang hidup di kawasan atau lingkungan sekitar. Sedangkan abiotik adalah bagian dari suatu ekosistem yang terdiri dari makhluk tak hidup, seperti halnya dengan komponen biotik. Peranan komponen dalam menjamin kelangsungan organisme dan terciptanya keseimbangan ekosistem sama besarnya. Kemudian bisa lihat sendiri di gambarnya, contoh dari sumber daya biotik dan sumber daya alam abiotik. Dan selanjutnya, jenis berdasarkan pembentukan fisik dan lingkungan. Sumber daya alam fisik adalah memiliki ciri melimpah dan digunakan seluruh makhluk hidup. Sumber daya alam fisik contohnya adalah tanah, air, udara, dan sinar matahari. Lalu, lingkungan adalah menyebutkan pengertian lingkungan adalah kesatuan ruangan dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Kemudian definisi yang kedua, lingkungan hidup adalah ruang di mana manusia bergerak dalam rangka melakukan aktivitas sosialnya yang melibatkan semua aspek dalam ruangan tersebut sesuai dengan insting-insting kebutuhan manusia yang menggerakkan daya aktivitas sosial manusia yang berkaitan. Selanjutnya di sini manfaat sumber daya alam air. Apa saja manfaat dari sumber daya alam air? Jadi, manfaat sumber daya alam air ini, manusia dapat memanfaatkan air berbagai macam kegiatan. Misalnya, yang pertama, mencuci, memasak, mandi, minum, dan juga mencegah kerusakan ginjal. Air meningkatkan kinerja selama aktivitas berat, dan mengurangi kemungkinan hangover. Selanjutnya, sumber daya alam hutan. Jadi manfaat sumber daya alam hutan yang pertama di sini pemanfaatan aliran air, pemanfaatan air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, penyelamatan atau perlindungan lingkungan, atau penyerapan dan atau penyimpanan karbon, kemudian usaha pemanfaatan kawasan, dan usaha pemanfaatan lingkungan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.